Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya R.I. Story. Sebuah kisah yang berjudul 3 Hari Tersesat di Alam Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam semakin larut dan suhu di tengah hutan yang dipenuhi vegetasi lebat ini terasa sangat dingin. Api unggun di depan Rama hanya memberikan sedikit kehangatan pada kulitnya. Dingin banget lagi. Apa gue masuk ke dalam tenda aja kali ya? Kumam Rama sambil menoleh ke arah Caca yang masih terbaring, tidak sadarkan diri di dalam tenda. Melihat wajah Caca, kenangan pahit tiba-tiba muncul kembali dalam pikirannya saat ia melihat Caca berjalan bersama pria lain. Gue ngapain nolongin dia ya? Kalau kayak gini, kan malah jadi susah buat lupain kejadian itu. Rama terdiam, memandang api unggun yang berkelip, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa dia begitu berkeinginan menyelamatkan Caca. Padahal dia telah terluka karena perbuatan Caca dan ingin melupakannya. Seakan tanpa sadar saat memutuskan turun ke jurang untuk menyelamatkan Caca, kenangan itu seolah terhapus dari pikirannya. Namun sekarang, setelah berada di dasar jurang dan melihat Caca dalam kondisi yang tidak terlalu buruk, kenangan itu kembali muncul dengan jelas saat melihat wajah Caca. Bodoh banget sih gua. Rama mengeluarkan ponselnya dari tas, lalu memasang handset. Ia memutar lagu ingin hilang ingatan dari Rocket Rocker sebagai teman dalam kesendiriannya di tengah hujan yang semakin deras. Di tengah hujan yang semakin deras, Rama duduk termenung, memandangi api unggun yang perlahan kehilangan nyawanya karena tetesan hujan. Melodi lagu ingin hilang ingatan mengalir melalui handsetnya, menggema dalam kesunyian malam yang hanya dipecahkan oleh suara hujan dan sesekali gemuruh petir. Cahaya api unggun yang berkelip-kelip menciptakan bayangan yang bermain di wajahnya, menambah kedalaman pada perasaan yang sedang ia alami. Setiap api unggun yang berada di hadapannya, kenangan tentang Caca yang seharusnya menghangatkan, kini menyisakan dingin hingga ke tulang. Sembari memandang api unggun, Rama merenung, menyadari bahwa kehangatan yang diberikan api itu, meski hanya sedikit, seperti hubungan mereka, memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya realita. Namun kini sama seperti api yang perlahan padam terkena hujan. Semua kehangatan itu seakan akan hilang, tergerus oleh kenyataan yang dingin dan basah. Saat hujan semakin deras, Rama menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri di luar tenda. Seperti api unggun ini, mungkin apa yang terbaik adalah membiarkan kenangan itu padam dan mencari kehangatan dalam realita baru, pikirnya sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam tenda mencari perlindungan dari dingin dan basahnya malam. Dengan berat ia berdiri, mematikan musik dan mengambil langkah menuju tenda, siap menghadapi dinginnya malam dengan atau tanpa kenangan yang membeku itu. Rama melangkah dengan hati yang berat. Udara dingin hutan malam itu seolah membawa beban pikiran dan perasaan yang dirasakan. Sesampainya di dalam tenda, ia sengaja menghindari pandangan ke arah Caca. Bukan karena kebencian, tapi lebih karena takut akan kembali terjebak dalam pusaran emosi yang telah dia coba keras untuk lepaskan. Rama mengambil tas keril milik Caca dan meletakkannya dengan hati-hati di antara mereka. Tas itu, meski hanya benda mati, di malam itu menjadi simbol batas yang dia harap bisa membantunya memisahkan emosi dan kenangan yang membelenggu. Dalam keheningan tenda yang hanya sesekali ditembus oleh suara hujan yang semakin deras, Rama mencoba untuk memejamkan mata. Dia berusaha keras mengalihkan pikirannya, mencoba untuk meredakan gelombang emosi yang bergejolak di dalam dada. Rama menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk menemukan ketenangan dalam ritme pernapasannya yang teratur. Suasana hutan yang semula tenang terpecah oleh sebuah teriakan tajam yang membuat Rama terjaga dari tidurnya. Mata Rama terbuka lebar, detak jantungnya meningkat secara drastis akibat terkejut.
Ia langsung menoleh ke sumber suara, menemukan Caca yang terlihat sangat terkejut dan histeris melihat kehadirannya di sebelahnya. Enggak mungkin, ini pasti gue lagi mimpi kan? Caca dengan mata yang terbelalak dan nafas yang terengah-engah menepuk-nepuk pipinya sendiri. Berulang kali, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat di depannya bukanlah kenyataan, melainkan hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Akan tetapi setiap kali tangannya menyentuh wajahnya, realitas yang tidak bisa diterimanya itu semakin menguat. Rama yang awalnya merasa cemas dengan teriakan Caca, segera berganti menjadi kesal karena terganggunya tidurnya yang telah susah payah dia dapatkan setelah malam yang penuh dengan pergolakan batin. Kenapa sih lo tiba-tiba teriak? Bikin kuping gue sakit aja tahu. Tanya Rama dengan nada yang ketus, mencoba menutupi kekagetannya sendiri dengan sikap kesal. Gue yakin ini pasti mimpi buruk kan? Balas Caca. Ngigo lu ya? Ah? Caca yang masih dalam keadaan shock perlahan menyadari bahwa situasinya bukanlah mimpi. Wajahnya berubah menjadi merah, campuran antara malu dan masih tidak percaya. Dia menatap Rama, mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan reaksinya yang berlebihan itu. Gue kaget aja. Gue gak nyangka pas buka mata ada lu di samping gue, kata Caca dengan suara yang masih tergagap, mencoba mengumpulkan pikirannya yang masih kacau. Rama masih kesal karena tidurnya terganggu oleh teriakan Caca. Beranjak keluar dari tenda tanpa berkata-kata lagi. Dia merasa butuh udara segar untuk menenangkan diri dan mengusir rasa kesal yang membuncah. Caca masih duduk terpaku di dalam tenda, bingung dan berusaha memproses situasi yang terjadi. Dia menatap sekeliling tenda, heran mengapa dia bisa berada di dalamnya bersama Rama. Kenapa gue bisa satu tenda sama dia? Aduh. Caca memegang kepalanya yang masih terasa pusing, perlahan mengingat kembali bahwa dirinya terjatuh dari jurang. Oh iya, semalam gue kan jatuh ke jurang. Apa teman-teman udah nyelamatin gue? Sementara itu Rama yang sudah berada di luar mulai membuat api unggun lagi di depan tenda. Udara masih terasa dingin meski hujan telah berhenti dan matahari belum menunjukkan sinarnya. Menatap gawainya, Rama melihat pukul 5 pagi terpampang di layar. Dia merasakan ketenangan yang datang dari ritual paginya, mencoba melepaskan perasaan kesal yang masih tersisa. Caca setelah beberapa saat berusaha mengumpulkan keberaniannya, akhirnya keluar dari dalam tenda. Matanya menelusuri sekitaran tempat mereka mendirikan tenda, mencari keberadaan anggota lainnya yang seharusnya bersama mereka dalam perjalanan ini. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain, hanya kesunyian hutan yang menyambutnya. Yang lain pada kemana? Kok nggak ada? Caca menoleh ke arah Rama yang sedang duduk di depan api unggun, sembari mendekatkan telapak tangannya pada api unggun untuk mencari kehangatan. Yang lain pada kemana? Tanya Caca pada Rama. Rama masih diam, tidak menghiraukan pertanyaan Caca, membuat Caca seketika sedikit emosi dengan sikap Rama yang tampak acuh tidak acuh. Lu budek apa gimana sih? Ditanyain diem aja. Rama menoleh ke arah Caca dengan tatapan tajam ke arahnya. Lu buta apa gimana? Balas Rama. Iya ditanyain malah nanya balik, kocak lu. Lu kan punya mata, bisa lihat kan ini di mana? Jawab Rama mencoba menunjukkan bahwa situasi mereka sudah jelas. Lah terus lu ngapa di sini? Pasti sama yang lain kan? Rama terdiam sejenak, bola matanya melebar mendengar pertanyaan dari Caca. Dia bingung harus menjawab apa, karena jika dia mengaku bahwa dia turun ke jurang untuk menyelamatkan Caca, dia khawatir Caca akan berpikir bahwa dia masih memiliki perasaan terhadapnya. Gua kepleset pas memeriksa jurang tempat lu jatuh, makanya gue bisa ada di sini, ucap Rama, mencoba menemukan alasan yang masuk akal. Caca menyipitkan matanya, menatap Rama dari atas ke bawah, mencari tanda-tanda kebenaran dari kata-katanya. Pakaian Rama tampak tidak kotor atau rusak, yang menimbulkan kecurigaan. Suasana di sekitar mereka masih hening, hanya suara alam yang terdengar, membuat momen ini terasa semakin intens. Embun pagi dan hawa dingin masih terasa, meski sinar matahari mulai menembus dedaunan, memberi kehangatan pada mereka berdua. Kalau kepleset, kenapa pakaian lu gak kotor sama sekali? Rama menghela nafas.
tahu bahwa ia harus memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan. Gua keplesetnya estetik, gak kayak lu yang merosot ke bawah. Kepleset estetik? Gimana ceritanya? Gak usah ngarang dah lu. Gua tahu sebenarnya anak-anak ada di sini kan. Terserah lu aja lah, balas Rama. Caca berdiri sejenak, membiarkan pandangannya menyusuri ketinggian jurang tempat ia terjatuh. Sejenak ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Rama mungkin benar-benar telah menuruni jurang untuk menyelamatkannya. Namun kenangan masa lalu yang pahit segera menguasai pikirannya, membuatnya bersikeras untuk tidak mau menerima kenyataan bahwa Rama mungkin telah melakukan tindakan heroik tersebut. Dengan pikiran yang bercampur aduk, Caca menoleh ke arah tenda. Saat itulah ia menyadari bahwa tenda tersebut adalah miliknya sendiri. Loh, ini kan tenda gua, jangan-jangan... Rasa penasaran dan kebingungan mendorongnya untuk segera masuk ke dalam dan memeriksa tas kerilnya. Betapa terkejutnya Caca ketika melihat tas dan kantong hitam di dalamnya yang berisi pakaian dalam sudah terbuka. Perasaan terganggunya semakin menjadi-jadi. Caca segera keluar dari tenda, langkahnya cepat dan penuh tekad untuk mengkonfrontasi Rama. Saat ia mendekati Rama, suasana menjadi tegang. Lu buka-buka tas keril gua ya? Tanyanya dengan nada tinggi, marah karena Rama telah melanggar privasinya. Ya kalau nggak gua buka, lu bisa mati kedinginan karena hujan. Emang kenapa sih? Terus kenapa kantong hitam di tas gue kebuka? Oh, itu kagak sengaja. Gua kira flyset. Lagian juga nggak gua keluarin. Cuma talinya doang kelihatan warna ungu. Wajah Caca mengkerut, tampak kesal karena Rama melihat pakaian dalamnya. Meski hanya talinya saja, Caca menganggap itu sama saja dan membuatnya justru semakin membenci Rama. Itu sama saja tahu. Lah tahu gitu gue biarin aja lu di luar kehujanan, ucap Rama. Alasan aja lu, balas Caca sembari beranjak menuju tenda. Caca beranjak menuju dalam tenda, bingung terhadap perasaannya sendiri. Di satu sisi dia kesal pada Rama karena telah melihat sesuatu yang sangat pribadi. Tetapi di sisi lain ada bagian kecil dari dirinya yang berterima kasih karena Rama telah menyelamatkannya dari dingin. Bodo amat lah, mending gua makan. Dengan perasaan yang masih campur aduk, dia mengeluarkan beberapa roti dari tasnya dan mulai memakannya di depan tenda, mencoba mengalihkan pikirannya dari perdebatan yang baru saja terjadi. Sementara itu Rama setelah perdebatan dengan Caca merasa perlu untuk mencari cara agar mereka dapat keluar dari situasi sulit ini. Dia melihat sekeliling, menatap ke atas jurang, bertanya-tanya mengapa bantuan belum juga datang. Rido dan yang lainnya kapan datangnya? Mending gue coba cari jalan deh, siapa tahu nemu. Dengan keputusan yang sudah bulat, Rama memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, berharap bisa menemukan jalan lain untuk keluar atau setidaknya menemukan sesuatu yang bisa mereka makan. Berjalan melalui hutan yang lebat, Rama menemukan beberapa tanaman yang tampaknya bisa dimakan. Dia menemukan buah murbei hutan yang tampak ranum. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa buah tersebut, memastikan dulu bahwa buah-buah itu aman untuk dikonsumsi dengan mengingat pengetahuan yang pernah ia baca. Buah murbei itu manis dan menyegarkan, memberinya sedikit energi dan harapan. Lumayan buat cemilan. Rama mengambilnya untuk bekal dan menaruhnya di setiap saku celananya, lalu kembali melihat sekitaran hutan yang rimbun, mencari jalan yang bisa ia lalui. Tidak lama kemudian Rama melihat segerombolan babi hutan yang ukurannya cukup besar, yang tampaknya tinggal di semak yang membentuk sebuah sarang. Sarang babi liar. Seketika Rama teringat bahwa Cikuray terkenal dengan babi hutan liarnya. Ini membuatnya was-was. Babi hutan bisa menjadi sangat agresif, terutama jika mereka merasa terancam atau jika merasa wilayah mereka diserang. Bisa gawat kalau mereka menemukan tempat tenda berada. Mau gak mau harus menjauh dari sini. Rama segera menyadari bahwa yang mungkin mengancam mereka jika babi hutan itu mendekat ke tempat mereka berlindung. Dengan hati yang berdebar, ia memutuskan untuk kembali ke tenda. Sesampainya di tempat tenda, Rama mematikan api unggun lalu menimbunnya menggunakan tanah. Setelahnya segera merapikan flyset yang berada di depan tenda. Caca yang sedang menikmati sepotong biskuit menatap Rama dengan tatapan bingung dan penasaran.
Matanya mengikuti setiap gerakan Rama yang tampak tergesa-gesa. Lu kenapa? Kita harus pindah tempat, jawab Rama dengan nada yang serius. Kenapa? Ada apa? Desak Caca semakin penasaran. Babi. Mendengar jawaban itu, ekspresi Caca seketika berubah menjadi kesal. Dengan gerakan spontan, dia melempar biskuit yang sedang dimakannya ke arah Rama. Lu kenapa sih? Ditanyain malah ngatain babi. Rama menoleh ke arah Caca dengan ekspresi yang juga terlihat kesal. Siapa yang ngatain lu? Itu di sana ada sarang babi hutan. Mau diacak-acak lu sama tuh babi, ucap Rama dengan masih merapikan tenda. Melihat kesalahpahaman yang terjadi, Caca hanya bisa terdiam. Wajahnya memerah karena malu dan kesal pada diri sendiri. Ia membuang muka, mencoba menyembunyikan ekspresi lucunya yang bercampur antara jengkel dan malu. Sementara itu Rama terus bergerak cepat, berusaha mempersiapkan segala sesuatunya untuk berpindah tempat. Malah diem aja lagi, bantuin rapin tenda dan barang-barang, ucap Rama. Caca hanya bisa menunduk, lalu perlahan mulai membantu Rama untuk merapikan barang-barang. Mereka bekerja sama. Sebelum gerombolan babi hutan menyadari tempat mereka berada, terlebih lagi Caca habis makan makanan yang ia bawa. Gerombolan babi itu pasti dapat menciumnya. Setelah merapikan tenda, Caca dan Rama mulai bersiap untuk berpindah tempat. Rama mengeluarkan kompas dari sakunya, membukanya dengan hati-hati. Dia memegang kompas di telapak tangannya, memastikan agar jarum yang menunjuk ke arah utara stabil. Dia memutar dirinya perlahan, mencari orientasi yang tepat dengan lingkungan sekitarnya. Matahari sudah mulai condong ke barat, memberikan petunjuk kasar tentang arah timur yang ingin mereka tuju. Kita jalan ke timur, ucap Rama dengan yakin setelah memastikan posisi jarum kompas menunjuk ke utara dan mengambil orientasi matahari sebagai panduan tambahan. Kalau tersesat gimana? Tanya Caca dengan nada khawatir. Lu mau nunggu di seruduk babi dulu baru pindah? Balas Rama, mencoba menambahkan rasa urgensi pada situasi tersebut. Dengan kompas di tangan, Rama memimpin langkah, menentukan arah timur sebagai tujuan mereka. Dalam perhitungannya, bergerak ke arah timur bisa meninggalkan peluang mereka untuk menemukan jalur atau bahkan mungkin jalan setapak yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih rendah, mendekatkan mereka ke peradaban atau setidaknya keluar dari wilayah yang dipenuhi babi hutan. Mereka segera beranjak, memasuki hutan dengan langkah yang hati-hati namun pasti. Rama sesekali memeriksa kompas, memastikan bahwa mereka tidak menyimpang dari arah yang telah ditentukan. Caca mengikuti di belakang, membawa keril yang telah dia gembok dengan baik, mencoba menjaga jarak yang tidak terlalu jauh dari Rama. Hutan di sekitar mereka semakin lebat, namun dengan bantuan kompas dan intuisi, mereka berdua berusaha keras untuk menjaga arah, berharap akan menemukan jalan atau setidaknya area yang lebih aman dari ancaman babi hutan. Langkah mereka penuh dengan kewaspadaan, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi di perjalanan menuju tempat yang lebih aman. Istirahat dulu, gue capek. Lu enak bawa tas daypack doang, ucap Caca di tengah perjalanan. Tanpa basa-basi, Rama melepas tas daypacknya lalu memberikannya pada Caca. Sini tukeran, biar gue yang bawa keril lu. Dengan malu-malu Caca melepas tas kerilnya lalu memberikannya pada Rama. Jantung Caca berdetak lebih kencang saat bertukar barang bawaan. Ada perasaan yang sulit untuk diuraikan. Udah, ayo jalan lagi. Caca mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang pasti. Hutan di sana benar-benar terasa begitu asing bagi mereka berdua, terutama Rama yang sudah sering mendaki. Ada perasaan aneh sejak memasuki hutan ini. Semakin mereka menyusuri hutan yang lebat, kabut mulai turun, menyelimuti sekeliling dengan lapisan tipis yang misterius. Sinar matahari hanya mampu menembus hutan dalam celah-celah sempit, menciptakan pola cahaya yang serupa dengan mozaik alami di atas tanah yang ditutupi dedaunan. Tetap hati-hati, kabutnya makin tebal, ujar Rama, mencoba mengatur langkahnya agar tidak terpeleset di atas lapisan daun yang lembab. Caca dengan tas daypack Rama di punggungnya hanya menggumam kesal. Ya iyalah, gua gak buta, gumam Caca. Suara kicauan burung dan sesekali suara binatang lainnya menambah nuansa misterius di dalam hutan. Kedua remaja itu berjalan dengan langkah yang berhati-hati, waspada terhadap setiap suara yang mungkin menandakan bahaya.
Ketika mereka melewati sebuah pohon besar yang akarnya menjulur keluar seperti jaring, Caca tersandung ke depan. Dengan refleks cepat, Rama menggapai lengan Caca agar tidak terjatuh. "Mak," ucap Caca terpotong. "Gak usah GR, gue cuma gak mau lu merengek kesakitan gara-gara jatuh," ucap Rama. Caca memasang wajah sinis. Yang tadinya ingin berterima kasih tidak jadi karena Rama sudah memotong perkataannya. Dasar. Perjalanan mereka berlanjut dengan suasana hutan yang semakin berkabut, di mana sinar matahari hanya menyinari sedikit cahaya melalui celah dedaunan, menambah kesan mistis pada suasana. Mereka berdua merasa seperti berada dalam dunia lain, sebuah tempat di mana waktu dan ruang berlaku dengan aturan yang berbeda dari dunia luar. Sesekali mereka berhenti, mencoba mendengarkan suara alam di sekitar, mencari petunjuk atau mungkin hanya untuk mengambil nafas, mengisi paru-paru dengan udara segar yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. "Ini sebenarnya mau kemana sih? Dari tadi jalan kayaknya di sini aja." Rama mulai merasa tidak nyaman dengan situasi mereka. Rama juga menyadari kalau mereka hanya berputar-putar di hutan tersebut, namun mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya dari Caca. Kabut yang semakin tebal membuat pandangan mereka terbatas, hanya mampu melihat beberapa meter ke depan sebelum segalanya terhalang kabut. Caca yang merasa bulu kuduknya berdiri, mengelus tengkuknya yang merinding karena suasana hutan yang semakin menakutkan ditambah dengan kabut yang semakin pekat. "Ini kabut apa asap sih? Tebel banget," keluhnya. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Dengan langkah yang semakin berhati-hati, Rama mencoba memeriksa kompasnya lagi, berharap bisa menentukan arah yang harus mereka tuju. Namun saat ia melihat jarum kompas, ia mendapati bahwa jarum tersebut tidak menunjuk ke arah manapun, seolah-olah kehilangan kemampuannya untuk menentukan arah. Jarum kompas bergerak-gerak tidak menentu, seakan kebingungan oleh keadaan sekitar. "Aneh, kompasnya kayak rusak," gumam Rama hati-hati agar Caca tidak mendengar. Rama menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan hutan ini, atau mungkin dengan kompasnya, tapi ia memilih untuk tidak menunjukkan kecemasannya kepada Caca. Dalam hatinya ia tahu bahwa jika mereka terus berjalan tanpa arah yang jelas, potensi untuk tersesat akan semakin besar. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang cukup lapang untuk mendirikan tenda, berharap kabut akan segera hilang. "Kita cari tempat untuk membangun tenda, kabutnya terlalu tebal, kalau jalan lagi kayaknya nggak aman," ujar Rama, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Caca menatapnya sejenak, kemudian mengangguk tanpa protes. Mereka berdua mulai mencari spot yang cukup lapang di antara pepohonan untuk mendirikan tenda. Tugas yang menjadi semakin sulit dengan visibilitas yang sangat terbatas karena kabut. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan sebuah area yang cukup datar dan mulai mendirikan tenda mereka dengan cepat. Mereka berharap dengan beristirahat dan menunggu di dalam tenda, kabut akan segera menghilang dan mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih aman keesokan harinya. Dalam diam, dua remaja itu merenung, berharap keesokan harinya akan membawa kabar baik dan jalan keluar dari situasi mencekam ini. Rama menyiapkan api unggun di depan tenda, menyinari dan menghangatkan malam yang diselimuti kabut tebal. Di tengah dinginnya malam, kabut masih setia mengurung area di mana mereka mendirikan tenda. Caca dengan rasa ingin tahu menoleh ke sekeliling, merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana hutan malam itu. Dia merasakan sesuatu yang seakan meniup tengkuknya, membuatnya segera mengusap-ngusap leher dengan rasa tidak nyaman. "Astagfirullahaladzim," ucap Caca. "Kenapa lu tiba-tiba nyebut? Kayak ada yang niup tengkuk gua." "Gak usah dirasain, diemin aja." "Ya udahlah, aku masuk tenda aja." Caca segera berdiri dan masuk ke dalam tenda. Namun tepat saat berada di pintu tenda, dirinya menoleh ke arah Rama seraya berkata, "Cowok, lu jangan masuk tenda sebelum gue tidur lo ya. Gue gak mau mimpi buruk." Rama hanya membalasnya dengan senyuman sinis sembari memainkan perapian menggunakan ranting. "Lagian siapa juga yang mau deket-deket sama lu?" Rama memperhatikan sekitar. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Bayangan-bayangan samar bergerak di balik kabut. Bukan hanya satu, tetapi banyak dari berbagai arah. Namun karena sudah terbiasa dengan pengalaman-pengalaman aneh selama mendaki, Rama berusaha mengabaikannya dan tetap berpikir positif.
Di dalam tenda, Caca mencoba melupakan perdebatan mereka dengan mengambil sekantong biskuit, berusaha melupakan semua kejadian dan perasaan yang dialaminya karena Rama. Sambil mengunyah biskuit, tiba-tiba Caca teringat kepada Rama. Ia bertanya-tanya apakah Rama sudah makan atau belum. Seingatnya, Rama hanya sempat menyantap sedikit buah murbei yang ia temukan di hutan. Perasaan bingung muncul dalam diri Caca. Dia ingin menawarkan biskuitnya kepada Rama, namun perasaan malu, gengsi dan sedikit kesal membuatnya ragu-ragu. Tawarin gak ya? Walaupun mereka berdua sempat kesal satu sama lain, nyatanya di dalam hati masing-masing masih tersimpan rasa peduli. Rama yang rela menuruni jurang untuk melihat keadaan Caca, dan kini Caca yang kepikiran tentang Rama. Ini adalah perasaan yang rumit, di mana gengsi dan kepedulian berbenturan. Namun pada akhirnya kepedulian itulah yang mengambil alih. Ya udah, gue tawarin aja lah. Kalau dia mah nanti gue juga yang repot. Dengan perasaan yang campur aduk, Caca akhirnya memutuskan untuk memberikan sebagian biskuitnya kepada Rama. Cara dia melakukannya pun cukup unik dan canggung. Caca hanya membuka sedikit pintu tenda sebesar ukuran telapak tangannya, lalu menaruh biskuit tepat di depan tenda. Kemudian dengan cepat dia menutup kembali pintu rapat-rapat, seolah-olah tidak ingin kepergok melakukan tindakan baik hati itu. Di luar, Rama menoleh ke arah tenda saat melihat sedikit gerakan. Sebenarnya ia memang sangat lapar karena hanya makan buah murbei. Rama ingin mengambil biskuit yang ditawarkan Caca, namun saat melihat bayangan Caca dari dalam tenda yang seakan menghadap ke arahnya, dia menjadi bingung. Nanti kalau gue ambil, dia kegeeran lagi. Rama ragu, apakah dia harus mengambilnya atau membiarkan saja. Takut jika itu hanyalah salah paham atau bahkan bisa membuat situasi menjadi lebih canggung di antara mereka. Dengan perut yang mulai mengeluarkan suara karena lapar, Rama tidak memiliki pilihan lain selain mengambil biskuit tersebut. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia harus mengisi perutnya untuk menjaga kondisi fisiknya tetap stabil. Terlebih lagi dengan hawa malam yang berkabut dan sangat dingin, berada dalam keadaan perut kosong tentu bukan ide yang baik. Ya udahlah, gua ambil aja daripada kena hipo. Rama akhirnya mengambil biskuit itu dengan gerakan cepat, berusaha agar Caca tidak menyadari tindakannya. Setelah itu ia memakannya sambil membelakangi tenda, menikmati setiap gigitan sebagai pengganjal perut. Tinggal makan aja pakai ngedap-ngedap segala, kayak kucing loh, kata Caca dengan nada menyindir. Namun terdengar ada sedikit tawa dalam suaranya. Rama terdiam, mulutnya yang mengunyah biskuit menjadi perlahan. Situasi yang semula canggung dan tegang perlahan-lahan mulai mencair. Meskipun mereka berdua sering bertengkar dan saling meledek, nyatanya di situasi sulit seperti ini masih ada ruang untuk saling peduli dan memberi. Semakin larut malam, suasana di sekitar hutan menjadi semakin mencekam. Keganjilan-keganjilan yang Rama rasakan kini semakin intens, membuat suasana semakin tidak nyaman. Suara tangisan yang sayu, tawa yang melengking tajam, geraman yang serak, dan banyak suara lain yang tidak bisa dijelaskan mulai mengisi keheningan malam. Gue baru pertama kali ngerasain semerinding ini ketika di gunung. Di pendakian sebelumnya, gue juga sempat dapat gangguan, tapi kok hutan ini rasanya beda banget, gumam Rama. Meskipun Rama sudah pernah mengalami hal-hal ganjil dalam pendakian-pendakiannya sebelumnya, namun kali ini terasa sangat berbeda. Ada sesuatu di hutan ini yang membuatnya merasa tidak hanya asing, tapi juga terancam. Entah mengapa firasat buruk mulai menghantui pikiran Rama, menimbulkan rasa takut yang perlahan-lahan mulai menggerogoti keberaniannya. Pengalamannya dengan hal-hal ganjil sebelumnya tidak banyak membantu. Situasi kali ini terasa jauh lebih menegangkan. Rama yang masih berada di luar mulai merasa sangat risih dengan gangguan-gangguan tersebut. Dia ingin masuk ke dalam tenda, mencari perlindungan dan merasa aman dari keanehan yang terjadi di luar. Namun dia memutuskan untuk menunggu sampai Caca tertidur terlebih dahulu. Dengan api unggun yang semakin mengecil, kegelapan malam semakin pekat, meningkatkan rasa tidak nyaman yang dia rasakan. Astagfirullah, Enggak perlu takut, Ram. Mereka nggak bisa menyentuh manusia, gumam Rama dalam hati. Berusaha tetap tenang, Rama mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya panik, itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Sambil menunggu, dia berusaha untuk memusatkan pikiran pada hal-hal yang positif. Mengingatkan dirinya
bahwa fajar tidak akan lama lagi menyingsing, membawa cahaya dan mengusir kegelapan yang menakutkan ini. Namun di dalam hatinya Rama berharap agar malam ini cepat berlalu dan mereka bisa melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dari hutan yang misterius ini tanpa lebih banyak lagi kejadian ganjil. Sambil menunggu, Rama berjaga-jaga, memastikan bahwa mereka berdua tetap aman sampai pagi datang. Tiba-tiba pintu tenda terbuka perlahan. Rama menoleh ke arah tenda. Caca keluar dari dalam tenda sembari membawa botol air mineral, lalu celingukan seperti sedang mencari sesuatu. "Ngapain lo?" tanya Rama. "Mau kencing gua, gak usah diikutin, sendiri aja gua." "Siapa juga yang mau ngikutin lo?" Rama, meskipun menunjukkan sikap acuh tidak acuh, sebenarnya merasa khawatir. Situasi yang mencekam di hutan malam itu membuatnya tidak nyaman membiarkan Caca pergi sendirian. Dia menunggu di depan tenda, sesekali melirik ke arah tempat Caca menghilang ke dalam hutan. Hatinya dipenuhi rasa khawatir yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, Caca menemukan tempat yang cukup tersembunyi dan pas untuk dirinya buang air kecil. Suasana di sekitarnya sangat hening, hanya suara dedaunan yang bergerak perlahan akibat hembusan angin malam. Setelah selesai, Caca menyiramnya dengan air mineral yang ia bawa. Namun ketika hendak kembali, Caca merasakan merinding yang semakin menjadi-jadi, seolah-olah ada sesuatu di belakangnya. Dengan jantung yang berdebar kencang, dia mencoba untuk memastikan dengan menoleh ke arah belakang secara perlahan. Semoga bukan setan. Setelah berbalik, yang pertama kali Caca lihat adalah bagian kaki yang besar, hitam, dan berbulu. Bentuknya bukan seperti kaki manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Astagfirullah, kaki siapa ini? Caca menelan ludah. Rasa takutnya meningkat drastis. Perlahan ia mencoba mengangkat pandangannya, ingin melihat rupa dari sosok tersebut. Hatinya berdebar semakin kencang, menyiapkan diri untuk apa yang akan ia hadapi. Tubuhnya semakin besar dan berbulu lebat, memancarkan aura menyeramkan yang seketika membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Taring-taringnya terlihat tajam, mencuat dari mulut yang sedikit terbuka, dan matanya berwarna merah menyala, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menembus jiwa siapapun yang berani menatapnya. Perasaan Caca hancur seketika. Tubuhnya bergetar tidak terkendali, seakan energi di dalam dirinya tersedot oleh kekuatan yang mendalam. Nafasnya menjadi pendek dan cepat, menggigil tidak hanya karena dingin malam itu, tapi juga karena teror yang kini menghadang tepat di depan matanya. Dengan segala keberaniannya, Caca mencoba untuk mundur perlahan, berharap bisa meloloskan diri tanpa menarik perhatian makhluk tersebut untuk lebih lanjut. Namun nasib tampaknya tidak berpihak padanya. Kaki Caca yang berusaha menginjak dengan hati-hati tanpa diduga menemukan batu yang tersembunyi di bawah lapisan dedaunan. Keseimbangannya terganggu dan dalam sekejap ia tersandung hingga terduduk keras di tanah. Jangan ganggu gua. Keadaan menjadi semakin buruk. Duduk di tanah, Caca merasakan kepanikan yang semakin meningkat. Rasa sakit akibat jatuh bercampur dengan ketakutan yang melumpuhkan, membuatnya sejenak lupa bagaimana cara berdiri. Otaknya berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi mengerikan ini, sementara hatinya berdoa agar ia bisa lolos dengan selamat. Sosok menyeramkan di hadapan Caca menggeram dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri, menggema melalui keheningan malam yang pekat. Caca dilanda ketakutan yang tidak terperi, tidak bisa berbuat apa-apa selain meringkuk dan menutup matanya erat-erat, berharap segala ini hanyalah mimpi buruk. Tolong! Teriakan minta tolong Caca memecah kesunyian, suara yang penuh keputusasaan mencari pertolongan. Rama yang saat itu sedang duduk santai di depan tenda, terkejut dan langsung berdiri tegak saat mendengar suara teriakan Caca. Caca! Rasa panik dan khawatir bercampur menjadi satu, memacu adrenalinnya untuk segera berlari menuju sumber suara. Dalam hatinya, kekhawatiran tentang keselamatan Caca membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ada apa dengan Caca? Dari kejauhan, Rama dapat melihat bayangan Caca yang sedang meringkuk di bawah pohon, terus-menerus berteriak minta tolong. Dengan langkah yang semakin cepat, Rama berusaha sekuat tenaga untuk segera sampai di sisi Caca. Sesampainya di tempat Caca, Rama segera memegang pundak Caca, berusaha memberikan rasa aman. Cak, lu kenapa? Pergi, jangan ganggu gua. Teriak Caca, masih dengan mata tertutup.
takut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Caca yang masih terbungkus ketakutan mengira sentuhan itu berasal dari sosok menyeramkan yang sebelumnya ia lihat. Dengan reaksi spontan ia menjerit, menyuruh Rama untuk pergi, berpikir bahwa mungkin makhluk itu yang menyentuhnya. Cak, ini gua Rama. Ucap Rama berusaha menenangkan Caca, memastikan bahwa dia tidak sendirian dan bahwa tidak ada bahaya yang mengancam mereka berdua. Mendengar suara Rama yang menenangkan, Caca perlahan membuka matanya yang selama ini ia tutup rapat dengan tangan. Cahaya bulan yang remang-remang menyoroti wajahnya yang basah oleh air mata. Refleksi dari rasa takut yang mendalam. Ketakutannya tadi tidak hanya sekedar ketakutan biasa. Itu adalah teror yang mengguncang jiwa, membuat tubuhnya bergetar dan hatinya seperti dihimpit. Air mata mengalir deras di pipinya. Setiap tetes mengungkapkan ketakutan yang telah ia rasakan. Dengan nafas yang masih tersegal karena teriakannya, Caca tidak bisa menahan diri. Spontan ia memeluk Rama dengan erat, mencari keamanan dalam pelukannya, mencoba menemukan kedamaian di tengah badai emosi yang menerjangnya. Tangisnya pecah, sebuah ekspresi lega setelah merasa selamat dari ancaman yang menakutkan. Ram, gue takut Ram. Rama yang terkejut dengan tiba-tiba Caca memeluknya dengan erat, hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini adalah momen yang tidak ia harapkan, terutama dalam situasi yang begitu intens. Udah tenang Cak, lu udah aman. Ucap Rama berusaha menenangkannya. Gue takut Ram. Iya gue tahu lu takut, udah lepasin, ayo balik ke tenda. Mata Caca melebar, ekspresi takutnya seketika berubah menjadi malu. Caca seketika melepas pelukannya dari Rama, lalu membuang muka. Rama berdiri, lalu berjalan kembali menuju tenda. Caca yang melihat Rama sudah beranjak pergi seketika berlari untuk menyusulnya. Tungguin. Sesampainya di tenda, atmosfer terasa berbeda. Caca masuk ke dalam tenda, sedangkan Rama masih di depan. Namun karena masih terbayang akan sosok yang ia temui tadi, membuatnya menjadi tidak tenang. Caca membuka pintu tenda dan menyuruh Rama untuk masuk ke dalam tenda. Rama, masuk, dingin di luar. Meski suaranya berusaha terdengar santai, ada getaran halus yang menandakan ketakutannya masih berkecamuk di dalam. Rama yang juga merasakan dinginnya malam yang semakin menusuk, tidak lagi mempermasalahkan egonya. Ia mengikuti dalam hati bahwa lebih baik berada di dalam tenda daripada menyendiri di luar dengan resiko yang tidak diketahui. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan kini berubah menjadi ruang penuh ketegangan dan kecemasan. Lampu senter yang menyala redup memberikan sedikit penerangan, namun cukup untuk membuat bayangan yang bergerak-gerak di dinding, seolah-olah menari. Di dalam tenda mereka berdua berbaring dengan posisi saling membelakangi. Suasana dalam tenda terasa hening, hanya suara nafas mereka berdua yang terdengar. Namun ketegangan dan kecanggungan akibat peristiwa sebelumnya masih terasa. Momen pelukan yang tiba-tiba itu telah menciptakan sebuah dinamika baru antara mereka, sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tidak ada dari mereka yang bisa tidur, mata mereka terbuka lebar, memandangi sisi tenda yang berbeda. Namun pikiran mereka berdua melayang pada kejadian yang sama. Memori lama mengalir kembali ke pikiran Caca, membanjiri hatinya dengan gelombang kenangan yang telah lama terkubur. Ada pertanyaan yang telah lama terpendam dalam hatinya, sebuah pertanyaan yang sering kali muncul di saat-saat dia sendirian, menggali lubang keingintahuan yang semakin dalam. Sekarang dengan jarak yang hanya beberapa inci di antara mereka, pertanyaan itu kembali muncul, menggeliti keinginannya untuk mendapatkan jawaban. Perasaan Caca terombang-ambing antara keinginan untuk menanyakan pertanyaan yang telah lama menghantuinya dan ketakutan akan jawaban yang mungkin dia terima. Sebagian dari dirinya ingin mempertahankan memori indah masa lalu yang belum ternoda oleh kebenaran dan mungkin menyakitkan. Namun sebagian lainnya mendesak dia untuk mengungkapkan apa yang selama ini menjadi misteri dalam hubungan mereka. Dengan bimbang Caca bangkit duduk, memeluk lututnya dan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa berani menoleh ke arah Rama, dia memanggil namanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rama. Rama yang awalnya terbaring dengan mata terpejam, merasakan perubahan energi dalam tenda. Ia melirik ke samping, berpura-pura tidak menyadari panggilan Caca. Gak usah pura-pura tidur, gue tahu lu belum tidur. Dengan nada ketus yang tercampur rasa terganggu dan kebingungan tentang apa yang mungkin Caca tanyakan,
Rama bangkit duduk menghadapnya. Kenapa lagi sih? Lu kagak mau gua tidur di dalam tenda? Ya udah, gua keluar. Bukan itu, ada yang mau gue tanyain sama lu. Tanya apaan? Jawab Rama. Tatapan mereka akhirnya bertemu, sebuah pertemuan yang penuh dengan emosi yang tidak terucap. Di mata Caca, ada keberanian yang baru ditemukan, didorong oleh kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. Sementara di mata Rama, ada kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi setelah pertanyaan itu diajukan. Ruang di dalam tenda yang sempit tiba-tiba terasa lebih sesak, seolah-olah setiap kata yang akan keluar dari mulut Caca bisa mengubah segalanya di antara mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.